Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Uni MTEL Podcast yang selalu mendengarkan MTEL Podcast di episode terbarunya. Dan alhamdulillah MTEL Podcast telah sampai di episode KP. Dan selamat datang bagi Udah Uni yang baru mendengarkan MTEL Podcast pertama kali dan mudah-mudahan cocok di telinga Udah Uni dan rekan-rekan sadonyo. Dan bagi Udah Uni MTEL Podcast yang setia menunggu episode terbaru, mungkin selamat datang juga. Dan pada episode kali ini kok membahas sesuatu yang lebih di luar bahasan dari episode sebelumnya. Mungkin dari episode sebelumnya kan selalu berhubungan dengan tentang yang online gitu kan. Dan episode kali ini kok membahas tentang KKN offline. Dan di episode kali ini kok ada beberapa bintang tamu dari udah dari TL dari himpunan, yaitu ada udah Dwi Kurnia Putra. Mungkin udah bisa say hi dulu dah untuk udah Uni MTEL Podcast dah. Hai. Hai saya nak, itu kan lah tuh hai. Ya dah. Lanjut lah. Jadi dah. Itu ada udah Ilham. Mungkin bisa say hi juga dah. Udah Uni dah. Jadi Faiz, hai udah Uni. MTL Sadunyo, perkenalkan nama Muhammad Fajri dari TL 16. Sudah. Ya dah, semuanya dah. Dan selanjutnya itu ada udah anugerah Andikmon kepada udah Andikmon, disilakan dah. Dah. Alah lo lawan gua. Aduh. Andikmon, kemana Andikmon ini? Iklan lu es, sopice. Iklan lu. Sopice ode. Kau masak emang, tunggu selu. Jadi dah. Berarti. Suara dia nak putih di tengah itu Faisa. Ang say hi selu. Say hi. Iya dah. Say hi dah. Ikut diulang balik Lanjut lah, la cair rumah. Lah cair kok. Sorry udah nih rekan-rekan sadonya. Tadi mic gua putus. Mungkin say hi nama Anugerah Andikmon, bisa panggilan sebagai narasumber. Tadi kecean Andikmon tuh anse lah. Ya, pakai Andikmon lah. Biar udah nih kalau lama sada manggil kan. Biar enggak beda-beda orangnya kan. Ini tuh saya balik ke Faiz lihat. Oke, sebanyak dah. Di episode kali ini tuh membahas tentang KKN offline. Mungkin dari beberapa riset yang telah dilakukan, mungkin KKN itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan selama perkuliahan, biasanya dilakukan mahasiswa. Itu tujuannya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu, mungkin secara umumnya gitu. Udah Uni MTEL Podcast. Dan mungkin dari udah Putra ada persepsi lain dah KKN itu apa gitu dah. Ayo, KKN tuh karena kuliah kerja nyata sih, itu sih dari dan balian ke apa istilah? Kalau dari udah Putra itu tuh KKN tuh kuliah kerja nyata gitu dah. Mungkin kalau dari Ilham Mbak ada? Sesuai yang disebut tadi kan, KKN tuh sana yo kuliah wak, cuman dipakainya di waktu libur karena tidak memungkinkan pas kuliah kan. Jadi tujuannya tuh emang sesuai yang sabui Faiz tadi, wak terjun ke masyarakat untuk mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi. Nah di situ ada awak mengabdi ke masyarakat sebagai mahasiswa gitu. Ilmu yang wak dapat di kampus tuh wak aplikasikan di kehidupan masyarakat. Soalnya wak bikonya kan berbaur di masyarakat. Misalnya wak lah jadi pak bisa wak berbaur kan di lingkungan RT atau RW gitu. Itu menurut wak sih. Jadi dah. Kalau udah Andikmon Mbak ada KKN tuh menurut udah gitu dah. Nah, KKN tuh semua kayak yang dikecilin Ilham tadi. KKN kan ilmu yang dapet tuh dia aplikasi masyarakat. KKN tuh sebenarnya
lebih ke pengabdian awak ke masyarakat dengan ilmu awak pakai, tapi dengan ada teman-teman refreshing lah setiap itu. Ke menurut awak sih. Beleng kok. Jadi dah. Ya awak itu. Jadi dah. Dan mungkin itu dari penjelasan dari udah tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan dah mengenai KKN itu gitu dah. Dan ala di Kumpuan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan gitu dah. Yang pertama tuh mungkin itu yang paling banyak ya dah ditanya gitu dah. KKN tuh wajib atau tidak dah gitu dah. Mungkin dari Ilham bisa dijawab dulu dah. KKN tuh wajib. KKN tuh wajib nah gitu dah. Kalau awak tuh mengacu ke peraturan akademik ya di universitas masing-masing. Kalau di Unan kok emang wajib KKN tuh jadinya masuk transkrip dengan nilai bobot SKS-nya tinggi itu sampai SKS. Kalau di peraturannya wajib. Dan rugi kalau ndak ikut. Itu sih kalau menurut Wak. Berarti sesuai peraturan gitu ya. Mungkin peraturan kok bisa berubah-ubah nggak dah? Berubah. Rasuden atau Rasuden ndak pernah berubah dari zaman alun masuk kampus Unan kok lah. Soalnya Tanyona udah nenggai KKN gitu dulu dan wajib gitu. Itu sih. Jadi dah. Kalau ditanya wajib ndak kan tanya nang wajib tindak nah iya wajib. Dah. Iya dah. Nah, kita lanjut sih dah. Kan dari udah tuh KKN tuh dari tahun ke tahun tuh wajib tuh ada. Nah kalau wajib tuh kan tuh ada syarat yang harus dipenuhi untuk KKN tuh dah. Mungkin dari Daputra bisa jawab dah. Syarat dari KKN tuh apa sih gitu dah? Syaratnya kok maksudnya syarat akademis atau apa guys? Akademik kedua-duanya kalau bisa gitu dah. Dua-duanya ya. Iya dah. Kalau menurut sih yang pertama kalau dari sisi akademis tuh kalau nak salah dan tuh peraturannya semester 6 telah mengambil 90 SKS kalau nak salah dan ya. Tapi kalau salah mau dikoreksi. Habis itu itu sih. Kalau yang lainnya kalau syarat-syarat yang lain tuh paling sehat lahir batin itu sih. Kalau dari itu sih Dadan. Iya. Kalau dari udah ada nggak syarat khususnya gitu dah? Biasanya kalau udah persiapan gitu dah untuk KKN itu dah. Mana nih? Yang bentuk syarat khusus tadi udah menurut udah gitu. Kan dia lah mengalami gitu dah. Syarat khusus ya. Kalau syarat khusus sih enggak, tapi dulu enggak salah ada beberapa cerita yang tangkap dari orang-orang gitu, dari dunia adolo, dari kawan-kawan yang dulu. Biasanya sih yang KKN untuk ditunda tuh kalau misalnya ada masalah, ada kendala di akademiknya, misalnya alun tercapai nilai sekian, IPK-nya masih belum mencukupi, atau misalnya SKS belum cukup, nah itunya KKN harus ditunda ke setahun bisanya gitu. Setahun sih itu sih. Jadi dah. Mungkin Wak next langsung deh dah. Kan KKN itu wajib, ada syaratnya, dan itu lah masuk ada SKS-nya lah gitu dah. Pasti kalau kuliah, kalau SKS itu kan Wak bentuk kuliah gitu dah. Kan kalau kuliah ya Wak sebut dosen tuh Wak catat yang perlu diterangkan dosen gitu dah. Kalau KKN tuh Wak manga sih gitu dah. Mungkin dah Andikman bisa menjawab dah kalau KKN tuh Wak manga sih gitu dah. Mungkin Wak jawab KKN ke manga sebenarnya KKN tuh banyak misalnya kerajaan udah uni sedonya gitu. Dan baik dari itu mulai dari tujuan awak KKN dulu. Tujuan awak KKN itu kan sebenarnya kan memasukkan ilmu yang dapat di kampus dan menerapkannya di masyarakat gitu. Itu pun dari kampus balik ke awak yang dilihat ada dari awaknya ada ndak awak beko itu di KKN itu gitu. Kayak kalau dari kampus kan proker, kalau dari awak apa ada ndak pengetahuan yang awak dapat gitu. Misalnya kayak di KKN itu beko ada desa-desa tuh dan ada beko kayak
menghidupkan teknologi tapi yang alun bisa dikemukakannya lah itu. Di sini tuh bisa nangku ilmu dan bisa menolong orang tuh itu di luar proker anak bau itu. Ini ada dari kawan dua ku ada lo udah tambahnya mah itu. Ya lu, ang luting. Mungkin dah Langsung pecah ada. Ada lu. Oh, ilham selalu. Iya. Jadi Dewa, kalau menurut Wak pribadi yo KKN itu apa sih yang dilakukan? Pertama tuh yo awak punya ada program kerja gitu. Soalnya kan awak di situ dikontrol di kampus, biko ada dosen pembimbing lapangannya. Ada program kerja tuh biko terlaksana atau enggak gitu. Selain itu mungkin yo teknologi tadi yang mungkin di masyarakat tuh alun terjalankan bisa awak bantu-bantu. Terus selanjutnya raso atau cara bersosialisasi itu jadi orang ke masyarakat tuh bersosialisasi jadi orang tuh baik gitu welcome lo kawa gitu baik tiboy kan orang Indonesia kok ramah-ramah gitu jadi tibonya baat ya pokoknya pandai memposisikan diri di situ jadi orang tuh menyambut elok lo biar anak ado gitu misalnya tibo disambut baik dan pulangnya pun dilapeh dengan baik gitu. Mungkin tambahan Putra. Baik, mungkin dari dan saya izin jawab lu isnjo donir rekan sudah. Sebenarnya kalau dari pandangan dari Wak pribadi terhadap KKN tuh lebih kaya. Lebih ke dari Wak sih banyak pengalaman mengenai bahwa bisa berkomunikasi antar sesama Wak. Maksudnya komunikasi antar sesama Wak tuh seperti bagaimana Wak bisa berinteraksi dengan masyarakat luar. Karena yang selama kau alami, lingkungan kampus tuh bisa disabian kebanyakan istilahnya ada yang orang barado itu. Sedangkan di KKN tuh emang Wak diterjemahkan langsung ke masyarakat dengan keadaan yang bermacam-macam. Ada yang masyarakat tuh bisa sabiannya berkecukupan, ada juga maafnya masyarakat tuh yang kurang. Nah, di situ belajar mengenai nilai-nilai kehidupan tadi gitu. Dan menurut Wak pribadi sih udah direkarkan terkait KKN merupakan nilai yang luar biasa lah gitu. Nggak bisa didapatkan mungkin di tempat lain gitu. Karena disitulah wadah untuk mencari apa sih arti dari kehidupan itu tadi gitu. Dan tadi kecek kawan-kawan Wak tadi dari Andikmon di dalam tadi mengenai pengabdian masyarakat. Jadi awak tuh belajar di kampus. Nah, Wak membawa ilmu Wak ke masyarakat langsung. Wak implementasikan ilmu Wak tadi itu menjadi hal yang berguna. Misal dengan teknologi tadi atau bisa dengan hal lainnya gitu. Jadi ilmu yang Wak dapat di kampus kok bermanfaat untuk orang banyak itu. Mungkin itu sih dari Dennis di Balen ke Pais. Mungkin itulah bisa menjawab pertanyaan dari Uni MT Podcast. Jadi KKN itu bentuk sebuah kegiatan dari mahasiswa itu untuk mencoba kehidupan di luar itu gitu ada untuk menghadapi problem-problem yang mungkin yang datang dan cara memecahkannya gitu ada di masyarakat gitu ada. Dan ada pertanyaan yang mungkin kok acok lo ditanyain gitu dah. KKN tuh tampaknya di masih gitu dah. Soalnya ada dulu gitu dah banyak yang itu KKN tuh taruh tampaknya di desanya yang terpencil sih taruh gitu dah. Nah, mungkin dari Andikmon bisa jawab dah. Kalau untuk penempatan, pertama aku berjalan style. Penempatan tu nyolah diatur di kampus kita. Perihal masalah desa tu terpencil atau tidak, ada kriteria di depan kampus tu untuk menentukan apakah desa tu perlu dilatih anak KKN atau tidak itu. Dan itu pun biasanya ya betul baca PSD. Biasanya tu desanya tu masih dalam proses pengembangan atau bisa kecaan agak tertinggal dari desa-desa yang lain gitu. Dan di sana itulah peran awak sebagai anak KKN
beko ba memajuan desa wak dengan program kerja yang wak lakukan gitu. Dan penempatannya pun kadang itu tuh tidak terbatas di Sumatera Barat saja itu. Beko ada namanya beko KKN dan multinasional, internasional gitu. Dan bisa bisa ke luar Sumatera, kayak ke Jawa, kalau ke luar negeri, kayak ke Korea, ke Jepang gitu. Dari itu. Kalau udah dulu KKN-nya di mana dah? Kalau Aden KKN dulu di Tanah Datar, Guguk Malalo, Namo Nagari itu kita. Kalau Dailham dulu ada? Kalau penempatan tuh betul caan tuh random kan dari kampus. Cuman kalau untuk penempatan dan sendiri pertama tuh di Pasaman. Baik tiba Pasaman dan itu nagarinya Yamanggi. Masih betul sih masih dalam pengembangan lo tiba negari itu. Makanya ada anak KKN di situ. Dan itu kecek orang Sinan tuh pertama kali anak KKN Unan di situ. Nah, mungkin si Putra banyak pengalaman emang. Saya tanya Putra di mana sampai. Kalau banyak pengalaman kan. Ganteng galang. Kalau ada Putra dulu dah. Apa? Kalau ada Putra dulu di mana? Kalau dari di Solo Selatan tepatnya di Sungai Pagu, Saku Utara, Pasir Talang. Itu mungkin lebih dake mungkin kalau udah uni rekan-rekan Sodojo tahu di Solo Selatan tuh ada namanya Muaro Labuah, Pasar Muaro Labuah. Nggak tahu dulu. Tahu. Berarti memang orang Jawa pulang kurang malam tuh bahkan tak tahu. Asik. Ini udah nih itu quote komting 2016 itu udah nih rekan-rekan. Jadi jarak dari Saku Utara Pasir Talang tuh ke Muaro Labuah kira-kira 10 menit lah bawa motor santai tuh. Kalau dari apa dah? Dari kebun teh itu ada. Oh, kebun teh itu jauh itu. Nama tuh aja. Emang ada kebun teh tuh, Is? Ada curiga jauh enggak? Indah. Kan kalau di sini tuh ikoniknya kan apa dah? Kebun teh itu dah. Iya betul. Jauh dari sini itu dah. Kira-kira 1-2 jam lah, tergantung Bang Bonda sih. Jadi dah. Kalau kayak Valentino Rossi yang Bonda cepet dibuat tuh. Iya dah. Kan kalau Valentino Rossi itu jalannya mulus ada. Kalau di sini jalannya ada. Sabana kalau jalan situ tuh nak lo mulus-mulus tarik. Saya kadang ada kalau terakhir yang ke situ tahun berapa ya? Kok kakek tahun berapa sih 2018 ya? 2018 itu. Boleh ya? Oh, oke 2019. Terakhir dari dan ke situ jalan yang elok tuh sampai kebun teh tuh lah, sampai Danau Ateh kalau nggak salah. Nah terus setelah itu madolah jalan-jalan kayak burak-burak skate serius tuh. Itu sih. Mode hidup lah nak. Ada yang mulus ada yang buruk enak. Mode ideal lah jatuhnya, mode itu ada. Ada nih ya Ben kan mode hidup. Jalan tuh kan enggak selalu mulus. Ya, enak mah. Kan. Panik pun. Alah. Aduh. Terkalu. Aduh. Habis. Alah. Keluar dah. Udah ngepom mungkin disconnect. Lanjut lah Is. Apa lah? Angkat nih Wak udah nih kan. Iya. Balian meeting. Itu cele terkait tampek tadi itu ayo. Kalau menurut pandangan Wak pribadi udah rekan-rekan gitu. Serancaknya sih memang KKN kok di penempatannya itu memang di tempat-tempat yang maafnya Bu Is. Saya mungkin masih butuh pengembangan di situ. Karena disitulah mungkin peran Wak sebagai mahasiswa bahasa Bu Ilham tadi ada menjalankan Tridharma perguruan tinggi itu bisa terjalankan dengan baik gitu. Dan banyaklah mungkin nilai-nilai lainnya selain nilai kehidupan bisa dapatkan kalau berada di tempat-tempat yang masih berkembang tadi. Soalnya mungkin dari Wak pribadi pengalaman dek gadang di kota gitu saat
mencoba berbaur dengan masyarakat di daerah-daerah kayak gitu tuh terbuka lah gitu mata pandangan Wak. Oh ternyata itulah penglihatan dunia dari sisi pandang yang lain gitu. Jadi lebih untuk menghargai orang-orang saya dan lebih menghargai diri sendiri terhadap ya keadaan yang lagi dapat lah, bersyukur selalu. Mungkin itu sih dari awal. Asik. Ditambah lo Mas. Ya, dah. Mungkin kalau daerah yang sedang berkembang itu kan teknologi atau kayak sinyal nggak payah kan. Jadi orang nggak sibuk jawab is. Di situ Wak bisa kan Wak punya kawan kan KKN kan. Nah, situ bisa Wak memparek tiba silaturahmi gitu kan. Jadi orang kok nggak sibuk saya dapet tuh. Jadi banyak cerita, banyak cengkrama gitu. Eko dari situ bisa dake kan sebagai kawan kan. Sebagai kawan. Aku dan agak ragu kok kalau sebagai kawan. Aku ada ragu juga kok. Kawan. Nih silaturahmi itu bisa jusia sih. Yaitu gebetan nang, mantan nang, kawan nang. Gebetan tak jadi. Kan ujung-ujung pasti kamu membungkui kan. Dari itu pasti. Bungkui simpan dekat seksi akhir gitu. Ada sebagai kawan gitu. Itu tergantung pasti katanya kami itu magi apa yang kami punya gitu sih is. Bisa kalau KKN offline kau dapet misalnya kan banyak tuh ada Pariaman dan dapet. Minta sih ke daerah yang jauh dari Pariaman tuh. Soalnya kalau bisa ya pokoknya ke daerah yang Wak sebut tadi lah biar terasa lah gitu. Persaudaraan itu terasa. Kamu tahu minta is Zero. Cuma tahu. Ya boleh diminta juga lah. Iya boleh. Sebenarnya sih pandai-pandai yang sih. Iya lu. Kan tadi tampaknya jauh gitu dah terpencil gitu dah. Itu sampai tinggal udah di sini kan udah tuh nginap di sini ada. Emang stay di sini. Enggak balik hari. Bawa ya pulang balik so. Sorry lu. Dia balik hari ya. Sakit mah 5 jam ya. Kalau sampai tinggalnya di sini tuh gitu dah. Ada di stadionan atau cari surang gitu dah. Mungkin dah Putra bisa ada dah mungkin dah Putra sampai KKN-nya agak jauh itu dah. Mungkin ini cuma jauh dulu nih rekan-rekan. Sebenarnya kalau dari masalah penginapan, sebenarnya sih kalau mungkin Wak mambek cerita umum dari kawan-kawan aja ya. Mungkin kawan-kawan konyo tinggal di perumahan warga. Begitupun dari KKN Wak itu. Jadi KKN Wak tuh dibagi sampai jorong. Nah, satu jorong tuh memang rumah masing-masing dari warga tuh beko ada sebagai tempat Wak tempati gitu kan. Kalau ya itu biasa sih ala urusan dari pemilik rumah sama mungkin istilahnya Pak Jorong atau Pak Jerongnya beko itu koordinasi. Nah beko mengkonfirmasi ke pihak panitia KKN. Nah situlah sampai 3 Wak beko gitu. Yo ada aja sih keadaannya kadang KKN-nya yang misalnya jorongnya atau istilahnya kalau di Sikoyo kayak desa tak sih kelurahan atau apalah gitu. Nah itu tuh bekonya tinggal di rumah gadangnya. Nah itu beko baru berbagi-bagi biliknya gitu. Mungkin tuh sih dari DNS. Zero anak. Rumah ya. Iya. Di Sabian Zero wah itu kan. Tapi itulah mungkin dari kawan jago tengah malam mana. Ada itu Fajri. Mungkin dari kawan-kawan dan Ilham Fajri Jo Anugrah Nikmonko banyak pengalaman mengenai sampai tinggal meninggal rumah. Mungkin di operasi lah langsung. Meninggal tempat tinggal lah. Mungkin dari Nikmon udah. Tempat tinggal tuh sebenarnya nggak perlu dipikirin deh itu. Opsional saja itu. Kalau dapat saposko campur alhamdulillah nak boleh dah. Bapak alhamdulillah kalau dapat campur tuh itu lebih dekat bersama cewek ya kan itu. Jadi kalau biasanya di PKKN itu beko diusahawan itu dicarian rumah untuk cowok, untuk cewek gitu.
Dan itu tuh ben beko ndak perlu dipikir mana semua adik-adik yang KKN doh itu. Soalnya lah ada beko dari Pak Jorongnya mau usahawan gitu. Dan ini kalau bisa kau ada ditempatkan pas KKN, jangan pernah memilih-milih sampai tinggal gitu. Soalnya sampai tinggal tuh itulah kau lakukan selama 40 hari. Suku di saya pun ada jam pupek gitu. Oh bisa misalkan di Cik Nagari dibagi sampai Jorong. Jorong Cik dapat rumah ancak, Jorong awak dapat rumah burak, jam upek gitu. Itu tuh yang awak dapat, dan di sini tuh walaupun rumah burak tapi yang penting bawa di dalam mesennya gitu. Asik, balik ke Ilham Fajri. Iko mungkin kami di Siko ndak mencoba so asik do ni, cuman itu pengalaman gitu. Iya. Kalau menurut Wak pribadi, pas pengalaman KKN Batang tuh, setahu Wak itulah do konfirmasi dari pihak kampus ke wali negari setempat. Nah dari situ Beko dibantu DPL atau dosen pembimbing lapangannya untuk pencarian tampe hingga untuk anak KKN. Dan awak tuh Patang tuh tidak beruntungnya dipisah gitu. Dipisah sampai tinggal kan, jadi cowok tampeknya lain. Tidak beruntung ya. Iya. Tidak beruntung kan gua. Nggak, soalnya kan masalahnya dipisah gitu. Masalahnya ada rumah gadang di situ. Baku ndak menurut Wak mah biar tampek, kalau dua tampek kan encak cik tampek selain. Dicampuran senda itu. Itu maksudnya kan lebih hemat kan, ndak mengaduh ke tampek lain gitu. Masalahnya pas manih nama serius dan manih mana? Ndak manih tu doh. Betul mah. Wak tuh minimalis gini. Masalahnya nak sampai dan tinggal tuh posko cowok sama posko cewek tuh jauh gitu. Jadi agak bayo motor ndak kurang lo kan gitu. Motor ndak lo sadonyo membawa kita yang laki-laki. Jadi banyak kalau misalnya makan tuh pasti ketambah cewek nak. Nah mungkin ditambah cowok yang masak tuh kan gak by effort lo stay gitu, usaha lo stay panik lu gitu baru dapat makan gitu. Kalau ada yang pribadi betang dia itu makanya efisien dalam satu rumah sih rancaknya, cuman yo aja sekat gak tabas teh dia ndak itu kan. Pokoknya kalau awak pandai jago diri aman wak gitu sih. Siap dah kira Bagal langis. ndak ada. Terbayang deh nyu. Bisa cek rumah sih lepak. Ini ketua KKN kan bisa cek rumah sih lepak. Lembanau pak. Kata lo dewa jalan jauh pak. Alah. Nah kan tampeknya tuh ada yang dicampur, ada yang dipisah, dan tampeknya tuh ala disadiwan gitu nada. Dan mungkin Wak next ada Iko pertanyaannya yang paling favorit lah kau dah. Enggak lah favorit dah. Nah favorit dah. Mungkin yang mungkin yang akan dibayangkan lah gitu dah. Dari Aku bayangkan kok ambigu guys. Enggak dah. Maksudnya tuh pas KKN tuh kan Wak jauh dari lingkungan yang membuat nyaman gitu dah. Enggak. Wang aja tuh enggak. Enggak, makasihnya kan. Alun KKN lah itu pikiran. Parang guys. Sa iko alun sudah sebenarnya. Alun aja. Tadi. Ya, jadi ada masalah atau konflik yang dirasakan pas KKN tadi yang dialami gitu dah. Kok ada problem lah kok kawan KKN atau warga di sini gitu dah. Mungkin dari Ida Putra dulu dah. Aduh dah. Dari udah lah. Dari Ilham lalu, Ilham. Dah. Dari Ilham dah. Lempar. Jadi kok masalah sama konflik ya. Kan Wak di situ bara orang misalnya bara yo 30 atau 40 lah bara orang ya. Kayak segitulah. Kan kepala lo beda-beda tuh. Si kepala lo beda-beda. Jadi mungkin pertama-tama tuh pasti ada konflik. Nah, dan lambat laun tuh ala bersama-sama tadi kan Iko samu sih gitu. Mbak ayo sejalan setujuan jadinya gitu. Pertama-tama ya emang
agak canggung beko kayak adu sih lah konflik tuh mungkin sampai lalu lah makan lah gitu. Pembagian proker pajak Josia lah misalnya kan adu beko kalau bisa gua ado mah merasakan kalau offline ada proker tuh bisa dibantu di orang pajak masuk disiko tenda beko pembagian tuh bisa konflik tuh mah. Terus selanjutnya kalau untuk warga kalau berdasarkan pengalaman dan yang paling bermasalah tuh mungkin Malyang atau bayo ada pemuda tuh sebagian pemuda anak saudara pemuda itu ya ada menggaduh anak cewek gitu anak cewek KKN sampai den gitu mungkin digaduhnya misalnya rumah tuh tadi lempar-lemparnya ataunya jo batu gitu mungkin diketok kaconya gitu itu pengalamannya sih cuman yo kalau cewek tuh kalau panik tuh kan ada ketua KKN mungkin bisa nelpon ke ketua KKN Wiko nah aman Wiko dari ketua KKN tuh kan pokoknya ada lah ada kayak juga ketua pemuda Wiko gituan itu dijago gitu sih kalau masalah itu sih kalau dari pengalaman mungkin dari yang lain gue mungkin banyak pengalamannya mungkin ada Putra udah dan Dikmon wak simpan untuk klimaks juga dah. Asik. Tahu saya emang dia mau ke klimaks. Baso Pak Geri mana klimaks oi. Ada. Lah cewek lek ah. Lanjut dah. Oke, jadi menjadi lu udah rekan-rekan sedunia tuh. Sebenarnya kalau masalah konflik sih dari nama konflik tuh itu di mana pasti kan ada konflik tapi yang penting dari si Koko Mbak Awak bisa survive atau struggling dari masalah tadi gitu karena nama masalah tuh pasti akan mendewasakan awak atau memberikan awak pelajaran gitu dan dari awak kalau KKN tanpa masalah tuh ibaratnya makan nasi nak pakai sambal gitu. Itu sih tiga ram lemak ting. Kalau dia sih pakai sambal lemak ya. Rasa sengit dan sikut siapa? Aja tuh. Jadi kalau dari pengalaman sih mengenai masalah sih yang pernah terjadi di KKN waktu apa dulu tuh ya? Paling sih saat ada Basilisia paham sih. Basilisia paham memang sih waktu itu keadaannya managang ada yang sampai menangi ke cewek-cewek itu ada yang mbak tapi dia mbak awak ibaratnya yang pandai ngecek lah situ tuh menangahan mbak jadinya dan akhirnya orang tuh nyaman menerima situlah malah setelah itu tuh malah makin arek gitu dan kalau masalah lain lanjut lalu kemudian masalah lain yang pernah tadi itu di jorong wak pribadi itu tuh adanya cewek dari Jakarta gitu. Nah jadi itu inya tuh sering diapo di gaduh aja pemuda-pemuda jorong waktu sampai kira tuh takut ya kan tuh mengecek lah jo kami laki-laki gitu. Tuh bapak itu kami kecenya ke Pak Jorong kami yo. Nah saya kira lah agak menjara abang tuh lah. Ya soalnya kalau terutama tuh cewek-cewek pun pasan wak ya bagi cewek dalam tadi itu serancanya memang menjaga diri lah gitu. Soalnya ada juga kasus gitu kan. Bukan kasus sih sebenarnya. Ada nggak KKN dari Solo Selatan juga kalau nggak salah. Ini tuh malah ada hubungan enggak astagfirullahaladzim. Nya ada berhubungan gitulah nyo sama pemuda tuh sampai kini kok nggak salah sih gitu. Jadi untuk cewek sih hati-hati saya tuh jago. Itu kawan dia nak kecil tuteng aduh. Kawanak tuh. Kawan tuh. Ayolah. Ayolah mungkin tuh saya dibilang ke apa istilah. Nah, ya dah. Mungkin untuk jawaban pamungkas dari Dan Dikmon dah. Kedebon. Untuk masalah tuh deh, untuk lebih rincinya, yang pertama masalah internal. Masalah internal tuh yang antara awak sama awak tuh yang paling riskannya tuh masalah tidak berkelamaan. Tuh cie itu. Ingat untuk adik-adik sadonya yang untuk KKN besok itu. Jangan pernah membawaan apunan nan di jurusan wak ke kawan-kawan KKN waktu tu. Buat
waca lihat bah mode orang tu dalam KKN tu waru angkuan lo bisa nak orang tu menerima dengan awak nak dapat jurusan di himpunan awak ke dalam tu itu. Dan awak kan berorganisasi di himpunan awak. Dan cibu-cibu memasuk langsung itu. Soalnya setiap orang-orang tu terdiri dari berbagai jurusan itu. Jurusan orang tu beda-beda sistem organisasinya itu. Tu cie itu membangun hubungan tu itu. Dan yang cowok-cowok jangan sampai lalok saya kerajonya dan cewek disuruh masak itu menjadi hal beko yang salah beko itu. Dan cewek-cewek pun jangan sampai lapang-lapang dado saya mencilik tingkah-tingkah cowok-cowok itu. Itu untuk masalah awak Jawa. Untuk masalah luar tu balik ke etika awak di dalam kampung tu beko. Betul cek kawan-kawan yang tadi kan awak kan beda-beda lingkungan, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di ko. Namun awak KKN awak dipaksa untuk berbaur ke masyarakat itu. Dan awak pun tidak boleh ego awak sedo orang kampung tu dia jajak awak taruh awak malam nak boleh mode tu doh itu. Nah nama awak sampai 10 hari awak nak menyesuaikan orang kampung tu itu. Sampai 10 hari itulah awak marasuan hidup di kampung tu awak pelajari pola pikir orang tu, pelajari apa tu dan lah awak ambil kesimpulan baru awak masukan ilmu anda dapat dengan cara yang awak pelajari dengan orang kampung tadi itu. Itu intinya untuk tidak menjadi masalah itu. Dan baca masalah-masalah cewek tadi, yang cewek-cewek pun setiap keluar rumah tu sopan gitu. Janganlah setiap keluar rumah misalkan mau maaf kalau udah ni rekan-rekan kan, sambil menjamu baju. Barang-barang cewek tu kan agak-agak sensitif itu. Pandai-pandai lo lah menjamunya itu. Jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Keluar rumah baik pun kau di KKN tu ada senam pagi kan sekarang jangan pakai yang training yang ketat lah itu pokoknya undang-undang mulai itu lah itu yang cowok-cowok itu pun jago lo etikanya itu pandai jo intinya je pemuda sinan orang rakyat lo itu barulah itu nak jadi masalah itu lah rakyat je pemuda sinan beko tangkut je itu tua oleh itu dari itu je. Memang pamungkas bana digman. Nyanyi selalu. Pesan-pesannya sampai mana tuh Debon nih? Ikan itu nama Sampai ke tulang-tulangnya tuh. Sampai ke tulang-tulang Soalnya kayak digaduh tuh cewek-cewek kan kadang dek mau umbar lo kan. Nah, jadi pemuda sinan agak itulah itu. Iya dah. Kok bisa diamanan Cie nanti? Kok bisa diamanan Cie nanti? Biar nak digaduh pemuda nak. Cewek-cewek baru digaduh pemuda cuma mengaduh lah gitu. Indah. Tapi lah ada nak dek. Jangan tahu ni para ngayon di pun. Untuk adik-adik tahu kan itulah. Lapte kawan kan itu. Siap. Oh siap. Lah siap saya. Ini lah pamungkas dah. Pamungkas tu Debon mah. Ini nyanyi lang. Ang pamungkas sih sabut. Enggak. Lah nak panen doh ya sumpah. Deh. Bah tidak nak tahan dah. Lanjut lah. Anjir lah. Kau mungkin pasti ada nih udah nak dah. Ada nak cinlok tu pasti KKN tu dah. Ajak tanya Dikmon lah. Tahu kaca Dikmon sih langsung lah. Jangan ada Ilham lah. Berarti dah ada putra sama Ilham dah dah. Ya saya tanya lah. Salah target dong. Enggak, ada yang tu mencari yang kawan dan nak dong. Menceritakan yang pengalaman Ada tu Ilham kelas Leitalan tu Dikmon salah. Soalnya kok ikolah sabana pamungkas tu untuk Dikmon gitu. Ikolah pernah pamungkas nah. Jadi dia rela katalah. Ya dah. Dikmon dah. Lancarkan pamungkas dah. Jawaban puitis sama Deka. Jawaban sana Deka. Aduh. Logika kita. Cinlok pasti ada. Itu pertama. Dan tanya gambaran saya jurusan sebut tiap hari macam lihat perangnya tiap hari pasti awak rasa kita. Itu cie. Bayangan itu bisa pas KKN kita. Misalkan dapat ang rumah sa posko kita campur cewek sama cowoknya kita. Jago lalu aman celiknya. Makan yang dimasaninya tambah lo makannya lama gitu kan aja lah gitu kan itu bisa buat tapi jangan kalau dari denda jangan sampai itu nan menjadi tujuan lo kadang kan ada kawan denanga kawan kan dia nyola bucinnya kan sinan kan lah ditinggalnya program kerja lah jangan sampai mau itu
Kok dapet jangan makan sinan dibungkus gitu asik. Berarti istilah modeko nak dek istilahnya. Lama makan sinan lah an. Kalau makan sinan. Tak jalan program ada doh. Nggak cuci piring mak dodang. Jalan program kerja ada kalau makan sinan dah itu ya ke urunya dah. Sejalan lah. Kuang bahasan nih. Aden jen saya ditanya lagi. Lah skip. Iya dah. Biasanya kan bertahan niku pas di KKN niku sih kena dah. Kalau banyak dengar cerita dah. Kalau dari pengalaman Nikmat setahu Den sih yo. Astagfirullah. Alah. Aja belum kita. Kalau masalah tahan tuh itulah itu. Awak kan kadang kan intens waktu sobok pas KKN kan. Inyo kan hero kan. Kadang yang ngecek langsung ngecek saya gitu kan. Ngecek langsung curhat. Saya nyurakit juga emang. Di sinan bekole ala pisah kan baru taraso kan. Taraso kesunyiannya asik kan. Alah. Malari adik mon ngomong. Nah, ada ngapet kesiko. Cari nih. Moga doi dah menang ngapet kesiko yo. Inyo sih lah ada baru halo caronde. Inyo lah ada baru. Waduh. Doi kuning mon. Bacot. Kalau dari Ilham ada dah. Nggak, awak kau menceritakan yang nampak dewa saya. Tunggu. Sebelum Ilham konyo Swanado, tapi dek lah punyo dek sebelum KKN tu lah bisa dah kan. Oh alah. Nah, itu salah hang tu. Maksudnya awak KKN tu ni emang nggak do kesinan gitu. Emang excited KKN tu untuk ke kampung ke negari sih. Itu sih. Kalau yang awak lihat kawan-kawan awak tu ada, cuman ndak belanji do, cuman lapeh di situ saya. Bukannya dak kayak di situ saya dek mungkin dek saling membantu proker gitu. Mungkin saling membantu itulah, mungkin tu tertimbul raso gitu. Dari awak lihat yo, bukan awak yo. Tu saya. Kalau ada Putra apa ada? Kalau dari Dan pribadi sih, kalau Cinlok nggak ada yo. Soalnya tahu sih lah, dan Ilham sama. Ya. Udah bayun deh badan Cin. Terdengar lu bahaya. Masa sih? Astagfirullah, jangan susun begitu. Tuh senat, tidak alah kan. Aduh, masa sih? Gitu. Nah, jadi kalau dari sudut pandangnya sih di KKN Den ada nggak ya kira-kira ya? Ada sih ada, tapi dianya ibaratnya sebagai temannya cerita, temannya berbagi cerita lah gitu. Tapi kalau membungkui sampai ke pulang sih nggak ada doh. Ya makan ditampil lah gitu. Nggak take home doh. Tapi yo buat ini sih kece Ilham Juan Dikmon tadi itu kalau misalnya dinean bana jarang-jarang sih kadapek biasa mau itu. Kalaupun dapet ibaratnya nggak lama lagi makan dari itu. Ancak jadi nian bana nih ansi KKN ku untuk mendapat pengalaman gitu. Biko tibosnya tuh mah. So pengalaman ya. Nyeri. Astagfirullah. Dari kan pencarian dari pandang dan terhadap orang lain. Keceplosan ting atau apa? Nah, dari keceplosan tuh ada yang lain tak tersawi dari den tadi doh. Oh, enggak sawi doh. Tak ada doh. Jadi yo nian saya lah KKN itu untuk hal yang lain loh. Saya dan salah saya proker tuh dengan baik gitu. Nah setelah itu, yo kalau samping-sampingkan tuh bonus lah istilahnya gitu. Iyalah. Itu saya sih udah rekan. Itu bumbu-bumbu KKN sih ada. Bumbu. Kau makan nasi pakai sampah istilah lado jo kuah itu mah. Mantap dah. Iko rasanya pertanyaan dari yang apa enggak pertanyaan dari udah. Atau nih beguru lo jona. Beguru yang juga kami kan. Baca biar dapat bungkus kau dah. Tapi dah dibungkus dah makan sinan. Oh, dah makan sinan. Percaya kan kalau lama tuh dibungkus. Ya. Dibungkus nasi padang kok dibungkus mah banyak orang. Ayolah dang tuh. Jadi dah. Apa yang banyak tuh? Nasi banyak. Aduh. Kau banyak pelajaran kalau mereka dah. Pelajaran Enggak dah. Pelajaran ada pek dang. Pelajaran apa? Banyak. Iya banyak. Review lah. Contoh lah. Review. Review lah. Review lo.
Ini pertanyaan masih ada udah. Oh, ada ya. Lanjut. Itu saya libiang. Oh, masa ndak review itu? Udah ada lagi yang tugas kok. Besai. Iya. Alah. Kok mungkin pertanyaannya ya acok lo ditanyain ke Ida. Ada nak hal mistis yang udah alami pas di KKN itu dah? Mungkin dan saya udah. Dan Dikmon sudah. Ada itu tadi dulu mah. Kalau maaf yo itu pengalaman mistis lah. Aden kok disclaimer kak anjay disclaimer. Aden nak percaya hal-hal mistis lah itu. Itu tiangnya. Pacik saya kuncinya itu mah. Dan awak tahu kan awak beragamu sedaya kan itu. Hal-hal mistis itu cuman beragamu itu. Astagfirullah. Ada dah satu dah. Ampunan. Astagfirullah. Ada dah. Maafan. Astagfirullahaladzim. Lanjut anjir. Pengalaman mistis tuh sebenarnya cuman pandangan awak sih ekspektasi bukan ekspektasi sih kayak sugesti. Pandangan awak saya sugesti awak sih itu. Kalau awak percaya itu tuh nak ada sana ada kan. Pasti awak nak ada mengalami hal-hal mulai itu dah itu. Kecuali kalau awak paranoid gitu. Misalkan posko dekat kuburan awak lah paranoid dulu itu tuh pasti ada mengundang hal-hal mulai itu. Tapi ketika awak tiba di posko dan awak percaya itu nak ada itu percayalah. Nak pasti nak kado dia alami dah. Ditambah lo awak kan pertambah rajin solat, kadang awak ngaji lo kan siap maghrib. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pasti tidak membicarakan diri sendiri. Cuak. Nih nak ada dah eta. Cuman kalau dari pengalaman kawan-kawan dengan beda jorong itu ada ta. Tapi kalau dari jorong den ada dah itu. Den lah den tekan kawan kalau misalnya udah tuh anggap memang enggak ada dah itu. Cuman itu tuh cuman pandangan awak, saya sugesti awak saya itu. Dari jorong-jorong lain posko lain kok ilham penting ada enggak ada. Iya dari ilham ada enggak ada? Ilham ada. Wah, masa sih? Nah, kalau baik awak kan bukannya sok bijak tuh, cuman awak tuh ide tuh berdampingan gitu. Ada pastilah hal-hal gaib tuh ada. Cuman betul caan tadi sugestian sih enggak ada gitu. Tapi selama KKN alhamdulillah baik di posko cewek ataupun posko cowok sampai wak enggak ada dijadwal hal-hal gaib pun itu. Kalau itu sih enggak ada dong. Selama KKN itu sih moderator is. Iya. Kalau udah Putra ada dah. Oh ayo. Ini sebelumnya jam dulu udah rekan. Kalau masalah siang loh. Itu Aduh. Oke lagi jadi sebenarnya kalau hal mistis tuh bagi Cilam tadi tuh waktu kan memang hidup berdampingan, ada yang gaib dan ada yang nyata gitu. Tapi kalau dari pengalaman sih KKN tuh pengalaman ada mengalami hal tersebut. Cuma yang harus kalau misalnya istilahnya kayak mungkin maaf sabu saya kayak hal-hal mengenai pemikat sebagai itu sih yang harus dihati-hatian. Jadi mungkin lebih ke penjaga etika awak sih terhadap masyarakat sekitar tuh. Jadi ya misalnya kalau awak elok ke orang kan tak mungkin lo menjadikan awak gitu kan. Tak mungkin berbuat jahat ke awak. Mungkin itu sih yang harus dijaga gitu. Jadi hal mistis tersebut tuh tidak akan tiba ke awak gitu. Itu sih dibalen ke host balik. Iya tambah CS kalau masalah kan tiba masalah gaib, masalah mistis tuh dari awak sebagai tamu tuh sih menjaga etika awak di situ ya. Kita pasti misalnya rumah tuh pasti ada hal gitu. Cuman dari awak kalau awak semena-mena selewat PA cingkahak saya di situ tuh bosan muak lu orang penghuni itu maupun wak gitu. Itu gaduh emang. Iya, itu betul. Iya dah. Kan dari udah tadi ada yang ada konfliknya, ada cinloknya, ada yang mungkin ada hal-hal yang kurang
Lasuh lah gitu dah. Jadi KKN tuh udah udah kan tadi ada konfliknya dah. Kan ada konfliknya dah. Ada masalah lah yang diadoi gitu dah. Ada cinloknya, ada hal-hal pokoknya yang terjadi di KKN tuh gitu dah. Salah muda KKN tuh ada nak momen yang ndak kan udah lupuan gitu dah. Mungkin dari Dan Dikmon lah dah. Aku pertanyaan pemungkas untuk Dan Dikmon udah. Banyaknya pamungkas sih mah. Kok kalau awal merdeka dan hari dulu itu. Kalau momen untuk kakaknya nak dilupuan tuh Bali bakso. Kok beli bakso tuh dah. Ya di sini nanti lah Bali bakso tuh adalah momennya kita Bali bakso terus hujan-hujan, sama-sama. Iya. Pakai saus kiro lado kan. Iya, membeli bakso, bungkusnya bawa ke Padang, nak makan situ. Larasan gua. Itu tadi jus pokat ada dan itu lah. Itu momen yang terlupakan tuh KKN. Asik. Berarti foto pasamu tuh lupa dah. Bali bakso ya dah. Beli bakso. Yang Tapi kedua ada. pasti nak dari beli bakso tuh itu pun bukan hal-hal yang kayak romans itu ya. Cibo lah pas KKN bisa kan do ditempatkan di misal mau disebut daerah-daerah yang terpelosok mana gitu. Bakso tuh adalah hal yang paling mewah nih dapat di suatu kita. Tidak. Betul. Nah kedua yang kedua itu ya pas pertama tibo. Pas pertama tibo itu ya penyambutan masyarakat Sinan kalau dan pribadi pas pertama tibo itu dan wah ke masyarakat di Sinan tuh itu beda dari awak nawak calik di lingkungan awak mah tibo ke tempat tu langsung beda awak calik orang tu mudinyo itu. Yang tu pengalaman yang lupakan orang tu ketika tamu tibo orang tu ekspektasinya tinggi ke awak itu. Dan ini ya Universitas Andalas ke untuk Sumatera Barat adalah terpandang bana gitu. Dan awak dianggap kalau kuliah di Unan awak tu orang cerdas sebenarnya. Jadi kan orang kawak tu tinggi gitu. Dan Sinan tu lah dan salut ke orang Sinan gitu. Orang tu ketika anak kakak tibonya tu ngadain pesta gitu. Untuk menyambut awak itu. Itu sih pengalaman itu pun. Tidak. Kalau organ pakai artis Enggak, langsung ada bazar kayak pasar malam ku dibuat kayak di arah-arah tuh ya, di Aden di sana. Haduh. Sampai ngantuk. Kalau yang Honda Supra tadi di awal-awal pas briefing itu bah dah. Aduh. Pertanyaannya menjurus ke Aden tarikh mah kok. Indah dah. Dari tadi ada pas briefing ada Honda Supra dah. Menjadi saksi bisu lah ibu itu. Saksi bisu bagus dah. Itu bisa dijalian gitu. Iya bisu kan bisa ngecek ya. Cerita ngecek saksi bisu lah itu. Ande. Pak macibo mandaki buki. Awak trek tigo kan. Ala-ala kompos lah pistonnya kat dua tu kan. Warasuan tu. Bayo dang pistonnya dua ya. Pistol kan dia bisa nunggu aja kan. Gitu. Kalau ada Ilham ada tak dah yang apa momen tuh? Yang ndak dilupuan pas KKN gitu dah. Momen kalau wak pribadi dari pengalaman KKN wak tuh yang pertama tuh awak penyambutan ndak begitu modern Dikmun tuh doh. Man biasa saya cuman pas lah berpisah yo pas tanggal 9 Juli nak. Itu yo ngiri pacah. Awak ndak bisa aja lihat ibu-ibu nangis loh. Itu wak terharu lo kan. Nangis lo anak cewek tuh nangis aduh. Maksud pokoknya momen perpisahan anak KKN tuh lah. Tuh cie, tuh ndak bisa lupa lo. Yang kedua tuh wak jujur saya di KKN waktu pertama bana tuh emang pacah warna gitu. Konflik tuh emang parah warna, emang payah menyatukan isi kepala orang tuh satu gitu. Kayak
cara kami itu ndak tahu saya do bayo pokoknya ada saya duduk bersama berembuk di situ sama jadi jalan kamuku itu satu tujuan gitu kebersamaan lah tiba gitu jadi ndak canggung ndak ego pajaku kasiko jadi sayu sakato ribu kalau KKN momennya yang ndak walaupun di KKN wak gitu itu saya kalau dan iya dah. Mungkin kalau dari Daputra ada lah. Yo. Mungkin kalau dari Wak ya udah rekan jatuhnya kayak lebih ke pengalaman tak terlupakan tuh oke lah. Mungkin beraja boleh tahu lah hal-hal budaya baru situ. Jadi saat mengikuti budaya tuh ternyata memang tak terlupakan lah. Misalnya kayak istilahnya ada acara tiap hari-hari tertentu misalnya atau misalnya menjelang 17 Agustusan tuh ada macam acara masyarakat gitu dan juga misalnya sama-sama lah gitu. Pun yang kedua lebih ke silaturahmi sih sampai kini pun jujur dari Wak pribadi dan kawan-kawan pun masih ada kontak-kontakan warga Tampeo KKN tepatnya di Sungai Pagu Sako Utara Pasir Talang tadi itu dari grup WA kadang masih ada nanya Pak Jerong bakal adik-adik sadono gitu. Jadi silaturahmi sih paling penting tuh ya itu sih kayaknya is. Rayo sindanang tuh. Rayo Wilo. Riko. Ngais tuh orang corona orang. Tapi kan silaturahmi jangan. Itu lah, pukul 8 lah. Nah itu cean. Silaturahmi itu kan harus mengunjungi. Iya, betul. Dan negara. WA tuh. Ang serius. Ada serius dong kawan. Serius mana? Lah kayak insa ada serius lah. Ada apa gitu mah? Lanjut. Iya. Kan dari ada momen yang tidak dilupakan, ada konflik, ada bumbu-bumbu cinlok, ada pokoknya campur aduk lah di KKN itu ada. Jadi dia tuh merasa KKN tuh lebih dapet senangnya atau susahnya gitu dah. Kok jawabannya dari diplomatis ya emang gitu benar itu dah. Diploma. Mungkin dari Ilham dah. Kalau dari awak di boy yo itunya senangnya tidak senangnya loh gitu tapi yo merasa hidup itu sih bermasyarakat tuh yang punya misalnya pokoknya dari awak senangnya susah tidak senangnya loh gitu. Ini tidak diplomatis jangan dia iya dah lanjutlah. Kalau udah Putra ada? Mungkin kalau dari Wak udah rekan jatuhnya kayak pertanyaannya? Dari KKN senangnya atau sahnya dapet gitu dah. Mungkin lebih banyak ke sanangnya sih. Soalnya sanangnya apa ya? Wak punya keluarga baru lah di situ istilahnya gitu. Ya, namun punya keluarga baru tuh lama ibaratnya ya seperti rasa di rumah surang gitu. Dan banyaklah hal-hal menyenangkan lainnya gitu walaupun memang ada pahitnya sih tapi dijalani saya iya dah mungkin dari Dikmon ada lebih senangnya atau susahnya gitu dah senangnya lah Dikmon aduh kalau KKN ku sebenarnya lebih ke senangnya percayalah kawan kalau adik-adik tidak mendapatkan KKN mah rugi rasanya percayalah kawan. KKN kok zero. Tapi pas awal-awal KKN tuh pasti awal namanya meninggal zona nyaman itu susah. Pertama dan pas ketemu KKN tuh iku emang lah model ko tinggal model kan menyuci baju surang, beko mengamanga harus lakukan surang biasa kan awak tinggal sana kan ada laundry ada itu. Pertama susah. Tapi kalau ala di jalan ala ingat balik senang rugi tuh ada KKN ku zero dah itu uang is apa dah
seru-seru dah. Tahu. Nah, iya. Apa udah mau ya? Oh, coba lu. Baca coba dong. Coba lu. Dan ada. Waktu tahu enggak? Batu. Tapi yang tahu tak indah diplomatis jauh dong. Tahu indah. Lah. Ang di apon itu loh ang. Tahu indah ang. Anda ada di tahu. Lah apa dong ya? Yang apa tuh ada yang apa namanya? Zero dah itu tuh dah. Tahu tuh. Zero nih itu dah. Dia anggap siang tahu. Enggak bisa tahu. Aduh, jadi dah. Tapi anak praktek dona. Apa dah? Enggak dong praktek tuh dona. Pas apa ya? Pas MT ya dah. Onde apa pasal gua ya. Malah makin lari sih mah. Lanjut deh. Dah. Oh, kayak lu. Untuk yang untuk sisi yang koko dah mungkin beda dari ndak ada hubungannya juga KKN gitu dah, mungkin dah bebas sih untuk menjawab ini gitu dah. Jadi pokok ada foto atau gambar yang Pak Is tunjukan gitu dah. Nah, pokok dari udah bagi gambaran lah atau mendeskripsikan gambar tuh dari sudut pandang udah tuh habis tuh udah magia satu kata untuk gambar tuh gitu dah. Oke. Oke dah. Oke. Nah, ini dah. Kita dah. Marahnya kok. Nampak dah. Nampak satu ya. Ayalah ya. Foto dan kayak Ya, Aduh. ang itu lah. Iya dah. Slide Lihat dulu agak terkikis. Kau untuk dah ilham dah. Coba dah deskripsikan gambar kau dah. Ayo. Playboy Cap Teri. Lama. Aduh. Serangan lama mana? Lah, itu is. Itu saja dah. Nggak ada yang lain dah. Tapi cek kata, pokoknya Playboy Cap Teri, serangan lama. Itu sih. Dia dah. Kalau ikut dah. Adennya lah kok. Iya dah, masih dah. Ayo am, keluarkan am. Tampan dan berani dan sedikit lepak. Sorry tengah. Astagfirullah. Aduh. Nah, ada hari puasa dah. Dia dah. Lanjut. Masih ada ilham ya dah. Kali kau dah. Alhamdulillah bisa terima di Siko. Asik. Dia manakan memimpin. Nah, itu saya is. Terima kasih Bu Sof. Bu Putih. Lanjut dah, masih ada ilham dah. Ikut dah. Wis, KKN tercinta. Iya mangki. KKN tercinta is. Boleh deskripsian je dah. Deskripsiannya, yo. Awalnya yo konflik, akhirnya sejalan. Cuman ini yo agak postek. Maksudnya ndak itu lah, agak lost contact. Dah. Buku semua deh ya. Buku sama awak skip taruh itu nak isau dong. Iya. Kawan jadi awak nanti jadi bos gini, mah ngerti saya lang jadi bos orang ini mah. Iko saya podcast tengah malam minta ngomong. Podcast minta malam bana kasih sibuk bos awak rumah. Iya. Lanjut dah. Aku untuk dah Andikmon dah. Aduh apa tuh? Jadi penasaran. Dah. Kau masih dah apa dah? Masih dah ilham dah lupa baik. Aduh. Ikut dah. Aerogenix. Astagfirullahalazim tuh barat. Udah TL, unit TL, awak TL asik. Pokoknya sabara kacaunya
Tapi orang tahu kacau saya, dalamnya dapuannya kami yang tahu. Ya, tidak. Sukses sadonya gitu. Ini Nice. Benda. Mungkin kau untuk ada Andikman ada. Apa tuh? Ada. Ikut dah. Mungkin di deskripsian ada, di deskripsian tuh agak satu kata untuk gambar kau gitu. Weh, kau jo Pak, pengen apa? Kalau untuk khusus gambar kok Beban, pertama kau beban jauh ya. aden kudu baban. Aden kudu baban, bahu sepalantak, pundaknya sakit. Nah sampai ke puncak dah. Bang. Kau di mana dah? Kok gunung Bintang kalau enggak. Kalau untuk satu katanya Iya dah. acok skip sorry. Astagfirullah, Dikmon. Aduh. Lanjut dah. Ya. Masih untuk ada Andikman dah. Ah, ikut aja dah. Aku foto ikut saya ada angis yang lain lah, setiap ganteng ah. Yo, ang meminta gila, yes. Minta ke lah ni lagi ah, mah koleksi dia banyak. Ada jalan tadi dah. Maksudnya gitu masa anda. Kalau untuk foto kok candid babue so aduh gaya hari angin tapi pakai jaket di samping. Depan lo angin sampai derajat situ mah tawang. Wih, kau di mana kau dah? Turki itu. Wih. Aduh. Gak kuat nih. Lanjut, satu kata dah. Katanya penting nak tergantikan. Wih. Itu nak pakai pasti. Tidak ada yang terlalu angkatkan tu malih. Kalau Lanjut dah. Masih dah Andikman dah. Dah. jangan pahit. Dengan Beda. itu Aden merasa ganteng nan. Kok sepeda mahal kok. Aduh udah 5 juta ada sepeda kok untuk deskripsinya. Ini untuk satu katanya yang bisa untuk mengisi waktu pas corona. Satu kata tu ah, nak pakai spasi dia nak. Antang hemat karakter lah. Kau masih dah Andikmannya berdah. Bisa. Wedding prediksi Steluana ikan yang tinggi na pada gunung apa tu? Dia pilih Menyalahi kodrat ikan nang. tinggi daripada gunung, makanya lebih melambung harga daripada tinggi gunung harga itu. Pilih. Untuk deskripsi itu salah satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan dah. Sampai berkumpulnya orang-orang yang extraordinary lah itu. Wih. Nanya dan Cian. Weh, itu gunungnya ada 5 kalau arti itu. Kan barisan nang tuh. Oh, kayak barisan. Hubungannya kakak enang tuh. Ada makna enak. Ada kan KKN di tanah datar. Jadi tanah datar tuh melewati bukit barisan gitu dan Ciele kan Danau Singkarak tuh dikelilingi oleh bukitan. Jadi itulah salah satu maknanya. Kecang ekstensi logo nih kok. Ada kamarnya kok ala jawab itu saya. Di sana pengenal sih kok. Lanjut. Untuk satu katanya tak terlupakan. Wih. Asik. Ya. Itu sih Lanjut kata. dah. Lah. Aerogenik. Wah, dak batrit ya. Kalian satu ndak batrit. Orang-orang yang tidak pernah sobokan selama hidup dan disobokan di siko. Mulai dari hal baik, hal buruk itu ada rasuan. Asik Jos. Satu katanya banyak satu kalimat lah. Semoga
sampai ST ada yang sisa-sisa. Amin. Amin. Lanjut ikut untuk daan ya dah. Dah Putra dah. Feelingnya tak lama gue ya. Enggak dah kok elok dah. Iko je dah. Alun. Iko. Iya dah. Aduh. Ada mungkin kalau foto ndak ada komen ya, tapi kalau untuk hal sih paling yang dinengek itu Iko. Deh hancak dia luluk mau deko do ta. Itu yang dinengek dari Pak Jace Iko. Deh hancak dia menggocek leko. Hancak dia mau deko lah dari dulu. Tahu mau deko nak mau deko dan do ta. Tapi kalau Cik kata sih untuk Iko sahabat lah. Mantap sahabat. Apa lu sahabat? Siapa? Kau celai dah. Sahabat Astagfirullah. Lanjut. Iko dah. Ini lama gua. Oh Iko. si Iko ganteng. kalau kalimat ya, kalau dia tidak mengomentari foto itu ya. Tapi kalau kalimat sih, apa istilahnya? Kok bab duo nak doge bisa mengalan pajak kok do. Tapi kok Teori everywhere. tapi kok masalah praktek minus nilai Oma. Kalau untuk satu kata sih mandan sih gitu ya. Asik. Soalnya sejarah jo pajak cik kok panjang kok. Boleh Dari awal- cerita setelah. Dari kalau dan sih dari awal kuliah sih. Tak boleh beko dulu pas masa-masa kelam ini. Pas hari H tu dah ada lagi orang pernah sabit juga. Tapi dah baru dah. Hari H tu dan tak satu roh dan skip mah. Yang anak bawang mah. Oh, iya, nah. Ang cacat waktu tu salah. Kalau mungkin satu kawannya mungkin cuma dan curang yang pernah menyeka gigi jo tangan itu salah. Jadi Sudahnya makan partai. Itu tuh dulu zaman Dailah mungkin lah nak gitu. iya dah. Nama di Titan celak dan aman ya. Iya aku saya berkebutuhan khusus bahasa ada kemampuan ang. Ampun, maaf. Lanjut ya dah. Lanjut. Tak tahu apa. Mungkin terima kasih untuk semuanya atau baik pengalaman, baik ilmunya gitu. Semoga bermanfaat bagi semua pihak dan juga semangat untuk generasi penerusnya gitu. Itu aja sih. Kalau gua kayak nang teng. Ande, jurusan ang dek. Mangan Nikmon kok. Ade. Dia aja paisa KKN sampai ada itu dia nak talak terus dek sumpah ada gua. Logo Dume pabrik Dumai. Make flu. Oh McFlu, astagfirullahaladzim. Sorry udah uni sadonya. McFlu mulang 2 kali. SP nak dapat D. SPR PD. Kau yang terakhir untuk dah Putra dah. Diam an. Kok panjang man. Kalau panjang. Ayo mungkin lebih ya kalau kalimat sih mau kasih banyak sih lah bersedia untuk diayomi gitu. Baik dulu pernah ada salah atau ada yang tak kurang gitu. Tapi astagfirullah. Tapi ya intinya semangat saya lah gitu. Jangan pernah jarak memutuskan segalanya itu. Jangan sampai terjadi istilah modeko. Dulu kita pernah sedekat nadi, namun sekarang sejauh matahari gitu. Jangan sampai mode itu. Bara orang ngapain tuh ting? Oh, dari usia seorang ya. Ada yang kan selama aku kan tak pernah sabuian sebenarnya. Oh. Rasanya itu kata-kata nembak doi mana asik. Sorry lu, ada yang kok masalah tuh ada ilmu tentang sama orang karena tidak prakteknya do. Oh. Ya lah, kok bakok jadi pelenceng pembahasan gua. Kalau mungkin satu kata sih, ayo keluarga. Keluarga ya dah. Keluarga.
Kok ada sebenarnya cie foto dah tapi ndak di tampilan dah. Dan ko agak apa Gas. Dan ko agak apa ko. Ini lama rasa ko. Iko yang Bentar dari. Bentar dah. Ini ke sahur ya, Pek lah. Alun dah. Dima tinggal di Amerika, tinggal satu orang. Ilham di Zimbabwe. Wah, ang sahur jam siko yang Dikmon. Ngicik ang lain. Iya boleh lo cepet lang. Nah, itu ang. Dah sholat subuh dong, Dik. Astagfirullahaladzim. Beko jago. Berarti yang ngicik beragama. Iya, tapi kan jam beragama Wah, sembahyang. ada tadi kiki doan. Dan mengaji. Jago subuh beko. Lalu dulu baru jago. Oh, gitu. Yalah. Nah, nonton anime. Mungkin Iko dah. Apa gua? Iko yang pais dapet Anda tapi ragu pakai penampilannya gitu dah. Mungkin dari dah Dikman bisa dah. Foto yang lain lebih rancak tak ada lah. Kira untuk foto gue pesan sih. Ang daikui do namon, ang daikui do. Skip mon, ang daikui do. Semoga awak bisa merayon modeko tarwe dan Daikui do mon. jangan lupa foto angkatan kawan-kawan. Alah diedit mah. Kalau ada Ilham ada. Yo bisa tuh kalau mode acara kok lengkap legend ada alasan pulang kampung tuh wak lah gadang gitu. Sodiam. Hilang saya taruh gitu. Sodiam. Padahalnya aktif di angkatan gitu vokal sampai ngecen anak orang ang dak bacet gitu kan. Ampun. So untuk apa ya ang kalau sedih tuh jangan ditahan-tahan ting dan tahu ang galak-galak menangis. Cerituan sih lah Kak Faiz kok. Kan Bayu Mani tu muncang Ilham Fadri. Lanjut lah. Mungkin dari Daputra dah bisa di deskripsian buat foto dah. Kalau deskripsian foto minta dan berharap sih ada foto lebih rancak ya. Soalnya kok momenan alamat mana gitu. Bukan lama itu dah. Ada yang selaku pelaku dari foto tersebut padahal bisa minta foto lebih rancak gitu loh. Selanjutnya kalau masalah momen di situ sih apa yo? Semoga lah tonton selanjutnya itu adalah kesempatan untuk bertemu Bali ya, bersilaturahmi kembali gitu. Soalnya yo kan sama gadang gitu. Cobalah jagolah silaturahmi itu nih sampai kapanpun soalnya awak dulu basamu untuk masuk dan awak mulai dan basamu untuk berjuang gitu dan jangan sampai setelah awak selesai keluar awak berpisah seorang-seorang gitu. Namun masalah tuh pasti ada. Tapi tergantung bah hati awak bisa menerima dan bah awak bisa memberi. Itu sih. Semangat saya untuk Aerogenik Starwi itu. Semangat. Bacot. Pasti tahu ang enggak tahu Nais. Apa itu dah? Tadi doh. Lanjut. Cerita lah dah. Mangga ada cerita Kang. Dari itu ikut kelas beraja membuat podcast aku. Mungkin itu bahan terakhir dah untuk podcast. Kalau mungkin dari udah ada nak pesan yang ingin disampaikan ke Udauni dan rekan-rekan di HMTL Podcast kok gitu dah. Mungkin dari Ilham dulu dah. Tentang apa lu? Bebas dah. Ada pesan yang ingin dah sampaikan gitu mungkin pas waktu dulu mungkin ada media untuk menyampaikannya mungkin di podcast kok bisa gitu dah. Iya. Karena hujat dan engkau yang lain. Itu salah kan bahasannya PKR. Bukan cuma main guru ya. Cuman dari pengalaman saya gitu. Bisa kok kalau kan dari orang tuh kan pas ospek lah tiba kasana. Diajak beretika sopan santun. Daknya terapkan sih itu di dewa seorang dulu. Diko
baru wak mengayomi beko baru wak membawaan ke orang gitu. Jangan sampai coreng lo nemu wak dek wak selemak pihak saya di negara orang gitu. Untuk yang pokoknya perkuliahan itu pokoknya semangat saya taruh di uni, jalani saya apa yang di Mungko tuh ada rintangan dihadapi saya gitu. Gitu saya mungkin dari Dan Dikmun ada dah. Untuk saran untuk KKN ya. Jangan usahawan membuat KKN ko sebagai ingatan yang menyenangkan, jangan sampai KKN ko menjadi ingatan yang buruk kita. Soalnya di KKN ko kecil orang, KKN ko adalah salah satu bagian dalam hidup wak yang paling diingat, dan diingat pun ingat dalam artian tu bisa ingatan yang menyedihkan dan menyenangkan ya. Aku dapat di presentasi ingatan tu boleh KKN ko sebagai ingatan yang menyenangkan itu. Kalau dari Ida Putra apa ada? Mungkin kalau pesan untuk KKN masih ngecil lah entah. Jadi KKN tuh bahwa menyesuaikan diri orang, bahwa bisa memberi dan bisa menerima. Jadi bahwa bisa menerima keadaan sekitar, bahwa bisa menerima memberi apa yang wak punya gitu. Jadi mungkin ada patah lah yang wak dengar gitu. Kita tuh nggak bisa mengubah sikap orang ke kita, tapi kita bisa mengubah sikap kita ke orang lain gitu. Terutama kalau memang nio keadaan tu rancak, ya dimulai dari diri awak seorang gitu. Dan pun naikkanlah KKN itu sebagai hal yang baik gitu. Kalaupun memang itu ada hal yang buruk terjadi atau tidak menyenangkan, jangan pernah ambil sisi negatifnya, tapi ambil sisi positifnya gitu. Pastilah apa yang dinaikkan secara baik, insya Allah akan berakhir baik pula gitu. Mungkin kalau pesan-pesan untuk udah uni rekan-rekan serta adik-adik, tetap semangat atas semua yang dikerjakan, terutama di masa pandemi kok tetap jaga kesehatan selalu, stay safety dan stay healthy. Bisa boleh ya? Tetap jaga silaturahmi antara anggota MTL dia selalu. Itu sih. Mungkin itu beberapa pesan dari udah bintang tamu di HMTL Podcast di episode sampai kali kau udah uni HMTL Podcast, dan mungkin itu dari penutup lah dari episode kali kau udah uni HMTL Podcast, dan mudah-mudahan menyenangkan untuk didengarkan dan mendapatkan manfaatnya ketika didengarkan gitu udah uni HMTL Podcast. Dan untuk itu selalu setia untuk menunggu episode berikutnya, dan saya Faiz Zahran, dan dari udah ada ucapan terima kasih gitu dah. Mungkin kalau ucapan terima kasih lo untuk terutama dari HMTL yang menyediakan wadah baru, terutama podcast untuk anggota aktif HMTL dalam menyampaikan aspirasi maupun sesi sharing gitu. Dan juga pada Faiz yang menjadi host di podcast Kaliko, hancak tuh pertahankan saya lah yang mau kalau bisa ditingkatkan gitu. Kemudian maaf lo dari kami, dari awak Putra dan Ilham serta Andikmon, kalau ada salah kata dalam podcast Kaliko dan rekan-rekan, tujuannya tuh mungkin untuk menghibur dan rekan-rekan sebenarnya kami mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Mungkin itu saya dan dek hari karayo lo kan mohon maaf batin lo untuk udah rekan-rekan sedunia. Semoga puasa wak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa berkah lah untuk kamu konya gitu, untuk yang berpuasa terus adunya lah puasa nak puasa. Iya dah. Itu saya dibalikin ke Faiz. Mungkin itu sih dari episode sampai HMTL Podcast KKN offline, dan mudah-mudahan seperti tadi menyenangkan di telinga udah uni HMTL Podcast dan dapatkan manfaatnya lah. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup TL. Hidup TL. Ya, hidup TL.
Ilham lah lalu dah. Ah lah nyo lalu tuh mah. Nyo sana